Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Praseningtyas, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 12 Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Kali ini saya akan merangkum materi yang berjudul Whole of Government yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Hari Rahmadi SPIMM. Jadi, Whole of Government atau yang biasa disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pada dasarnya, pendekatan WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor, atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Sehingga WOG sendiri seringkali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Kategori WOG dibagi menjadi 3. Yang pertama, koordinasi. Koordinasi bisa berupa penyertaan atau pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Kemudian, koordinasi berbentuk dialog yang berupa pertukaran informasi. Kemudian, koordinasi juga bisa berupa joint planning atau perencanaan bersama dan kerjasama sementara. Yang kedua, integrasi berupa joint working, yaitu kolaborasi sementara. Kemudian ada joint venture, mempunyai perencanaan jangka panjang kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Kemudian satelit berupa entitas terpisah dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Yang ketiga, kedekatan dan pelibatan berupa aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Kemudian union, yaitu unifikasi resmi, identitas masing-masing masih tampak. Kemudian merger, atau penggabungan dalam struktur baru. Kemudian, dari bentuk-bentuk WOG tersebut, terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktekkan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia dalam level-level tertentu. Ada 4 cara. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang keempat, koalisi sosial. Tentunya, dalam menjalankan praktek WOG ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Kemudian, nilai dan budaya institusi. Terkadang beberapa institusi memiliki nilai dan budaya yang berbeda. Nah, ini yang kadang-kadang susah disatukan dalam sebuah WOG. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian rangkuman materi WOG yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.